Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puputri Amsari dari program studi Manajemen Bisnis Syariah 2C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Video ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih dan perbedaannya dengan usul fikih. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu fikih yang diampu oleh dosen Bapak Nur Hidayah Al-Amin, ME, SY. Baik, langsung saja. Islam sebagai agama yang kafah atau menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah ritual hingga urusan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum Islam atau syariah merupakan panduan utama bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syariah bersumber dari wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fikih sebagai ilmu yang menginterpretasikan dan merinci hukum-hukum syariah memiliki peran krusial dalam memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam berbagai situasi dan kondisi. Ilmu fikih tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses perkembangan yang panjang dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat Islam itu sendiri. Lalu, usul fikih hadir sebagai disiplin ilmu yang memberikan kerangka metodologis untuk memahami dan menyelesaikan perbedaan di kalangan ulama. Usul fikih menyediakan seperangkat kaidah dan prinsip yang membantu para ahli hukum atau mujtahid dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariah secara sistematis dan rasional. Dengan memahami usul fikih, kita dapat memahami bagaimana hukum Islam dirumuskan dan bagaimana perbedaan pendapat di antara para ulama terjadi. Fikih berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu atau faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya akilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diartikan juga sebagai disiplin ilmu Islam yang penting untuk membimbing umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fikih melibatkan pemahaman hukum-hukum Islam dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Fikih dianggap sebagai ilmu yang logis, ilmiah, dan memiliki aturan-aturan khusus. Dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu dalam Islam yang fokus pada pemahaman dan penerapan hukum-hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang seringkali memerlukan ijtihad atau penalaran untuk diterapkan secara praktis. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan fikih. Perkembangan fikih sebagai sebuah disiplin ilmu yang sistematis dan terstruktur mengalami evolusi yang panjang dan dapat dibagi menjadi beberapa masa penting yang masing-masing masa memiliki karakteristik dan kontribusi yang khas. Sejarah dan perkembangan fikih secara umum melewati 5 fase utama, yaitu yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW atau periode risalah. Masa Nabi dimulai dengan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan terakhir 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah dan berakhir dengan meninggalkan dunia pada tahun ke-11 setelah hijrah. Masa ini dianggap sebagai masa terpenting dalam perkembangan fikih karena pada masa ini wahyu turun. Masa Nabi juga disebut dengan masa pertumbuhan. Pada masa ini Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama hukum Islam pada saat itu. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun dan memberikan landasan hukum yang fundamental.
Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan interpretasi dan aplikasi praktis terhadap ayat-ayat Al-Quran melalui perkataan atau qaul, perbuatan atau fi'l, dan ketetapan atau takrir beliau yang kemudian dikenal sebagai sunnah. Dalam periode ini belum ada pemisahan yang jelas antara wahyu, yaitu Al-Quran, dan ijtihad, yaitu penalaran. Semua persoalan hukum merujuk langsung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber otoritatif. Hal utama yang perlu dicatat adalah bahwa sumber dari semua hukum ini adalah wahyu, baik secara langsung melalui Al-Quran maupun tidak langsung melalui sunnah Nabi. Selama waktu ini, Nabi juga menjalankan ijtihadnya sendiri seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabatnya. Ijtihad dipandang sebagai bagian dari wahyu ilahi. Ketika Nabi SAW membuat keputusan, Allah akan mengonfirmasinya atau membimbingnya ke solusi yang lebih baik. Jika solusi berbeda dari apa yang diputuskan Nabi, Allah akan mengungkapkan solusi yang lebih baik. Para sahabat Nabi juga akan terlibat dalam ijtihad ketika menghadapi situasi tanpa kehadiran Nabi. Mereka kemudian akan menjelaskan situasi dan keputusan mereka kepada Nabi yang terkadang akan menyetujui kesimpulan mereka dan menjadikannya bagian dari sunnah atau praktik Nabi. Jika Nabi tidak setuju, beliau akan menjelaskan solusi lebih baik yang kemudian akan menjadi bagian dari sunnah. Yang kedua, masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Saat masa ini, daerah Islam semakin bertambah luas, meliputi Mesir, Syria, Irak, Iran, dan lain-lain. Sumber utama hukum Islam yang digunakan pada masa ini yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengambil alih kepemimpinan dan bertanggung jawab untuk melanjutkan pengembangan hukum Islam. Mereka menghadapi persoalan baru yang tidak dijumpai pada masa Nabi SAW. Persoalan tersebut terjadi karena kaum muslimin yang berdomisili di daerah itu mempunyai tata cara dan adat istiadat sendiri yang tidak terdapat pada nas hukum syara'. Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru ini, sahabat mengandalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Namun, ketika tidak menemukan jawaban yang eksplisit dalam kedua sumber tersebut, mereka akan berijtihad dalam menggunakan akal sehat atau ra'yu dan musyawarah atau syura di antara mereka. Beberapa sahabat yang terkenal dengan kemampuan ijtihadnya antara lain yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ijtihad para sahabat ini menjadi sumber hukum penting setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, masa tabi'in dan pembentukan mazhab atau periode keemasan fikih. Pada masa ini, ilmu fikih mencapai kemajuan yang amat pesat. Para ulama giat melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan, sehingga seiring di antara mereka berijtihad dengan mempergunakan metode sendiri, tidak terikat dengan metode istinbat yang ditemui ulama lain. Merekalah yang dikenal dengan imam mujtahid atau imam mazhab. Selain berijtihad, para ulama juga cukup giat melakukan pembukuan ilmu fikih dan usul fikih. Pada masa ini juga membuat wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan interaksi dengan budaya dan peradaban lain semakin intensif. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum yang lebih kompleks dan beragam. Para tabi'in atau generasi setelah sahabat dan ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal muncul sebagai tokoh-tokoh penting dalam pengembangan fikih. Mereka melakukan ijtihad secara lebih simetris, sistematis, dan mendalam, serta mengembangkan
metode-metode penalaran hukum yang lebih canggih. Pada masa ini mulai terbentuk mazhab-mazhab fikih yang memiliki karakteristik dan metodologi yang berbeda-beda. Setiap mazhab memiliki basis pengikut dan wilayah pengaruh yang berbeda pula. Yang keempat, masa kodifikasi dan taklid atau periode konsolidasi mazhab. Setelah masa keemasan fikih, terjadi proses kodifikasi atau pembukuan dan standarisasi pendapat-pendapat dalam setiap mazhab. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses dan pemahaman terhadap hukum Islam, serta menjaga konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai wilayah. Dengan adanya kodifikasi, umat Islam dapat merujuk pada sumber hukum yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga mengurangi potensi perbedaan pendapat yang signifikan. Proses standarisasi juga membantu dalam menciptakan keseragaman praktik keagamaan di kalangan pengikut mazhab tertentu. Pada masa ini, kecenderungan untuk melakukan taklid atau mengikuti pendapat ulama sebelumnya menjadi lebih dominan dibandingkan dengan ijtihad mandiri. Anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan bahwa semua persoalan hukum telah terjawab oleh para imam mazhab menjadi landasan pemikiran tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada dinamika intelektual sama sekali. Upaya-upaya untuk melakukan tarjih atau memilih pendapat yang lebih kuat di antara berbagai pendapat dalam satu mazhab tetap dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pemahaman hukum Islam meskipun dalam kerangka mazhab yang sudah ada. Yang kelima, masa kebangkitan kembali atau periode modern. Pada abad ke-19 dan ke-20, dunia Islam menyaksikan kebangkitan gerakan pembaharuan yang menyerukan umat muslim untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menghidupkan kembali tradisi ijtihad. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kemerosotan yang dialami umat Islam, termasuk keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan dan penjajahan oleh bangsa Barat. Para tokoh pembaharu berupaya untuk mereformasi masyarakat dengan melakukan pemurnian ajaran Islam. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal mengkritik praktik taklid yang dianggap menghambat kemajuan umat Islam. Mereka menyerukan reinterpretasi ajaran Islam agar relevan dengan konteks modern. Sebagai bagian dari pembaharuan ini, berbagai metode ijtihad kontemporer mulai bermunculan, termasuk ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif dan ijtihad mu'asir atau ijtihad kontemporer. Gerakan pembaharuan Islam menguat khususnya pada awal abad ke-20. Yang selanjutnya yaitu perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih dan usul fikih memiliki perbedaan yang mendasar dalam beberapa hal, di antaranya definisi, objek kajian, fungsi, sifat, dan contohnya. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang bersifat hukum juz'i atau khusus sehingga menghasilkan hukum juz'i pula yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Objek kajian fikih mencakup hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia seperti ibadah, muamalah atau transaksi, munakahat atau pernikahan, dan jinayat atau pidana. Fikih memiliki fungsi untuk menjelaskan hukum-hukum syariah yang harus diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat furu'iyah atau cabang, yaitu hasil dari penerapan kaidah-kaidah usul fikih terhadap dalil-dalil syariah. Contoh-contoh fikih antara lain adalah hukum sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, nikah, talak, serta pidana seperti pembunuhan atau pencurian.
Sementara usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan metode-metode yang digunakan untuk menggali serta merumuskan hukum Islam dari dalil-dalilnya yang bersifat qoli atau umum dan hukum yang bersifat umum pula. Objek kajian usul fikih mencakup dalil-dalil syariah, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, kaidah-kaidah bahasa Arab, dan metode-metode ijtihad. Fungsi usul fikih adalah memberikan kerangka berpikir dan metodologi yang benar dalam memahami dan menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Usul fikih bersifat usuliyah atau pokok, yaitu dasar dan landasan bagi pengembangan ilmu fikih. Beberapa contoh dalam usul fikih adalah kaisar amar atau perintah yang menunjukkan kewajiban, kaidah nahyi yaitu larangan yang menunjukkan haram, serta metode qiyas dan istihsan. Dengan memahami perbedaan antara fikih dan usul fikih, kita dapat mengapresiasi peran penting kedua disiplin ilmu ini dalam pengembangan hukum Islam. Fikih memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sedangkan usul fikih memberikan landasan metodologis bagi para mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Demikian tadi video mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih dan perbedaannya dengan usul fikih. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.